pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal yaitu adalah kalimat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu yang paling afdal. Seandainya disebutkan dalam ada sebuah permasalahan, seandainya ada seseorang ini lau aqsama, seandainya orang tadi bersumpah ujarnya demi Allah aku hendak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling afdal pujian, yang paling bagus pujian, maka pujian yang paling bagus kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kalimat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebagaimana di dalam kitab ini, di dalam kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau memulai karangannya setelah bismillahirrahmanirrahim, beliau menuliskan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, jadi itu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Dan ada juga yang mengatakan yang paling afdal yaitu adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena di zaman Sayyidina Daud alaihissalam, Nabi Allah Daud alaihissalam, ujar Nabi Allah Daud, ya Allah, bagaimana kami mensyukuri nikmat Engkau, sedangkan ketika kami mengucap pujian kepada Engkau itu adalah nikmat yang Engkau berikan kepada kita. Ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk mensyukuri nikmat itu. Bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah tadi? Jadi kan semalam cara mensyukuri nikmat bisa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa hakikatnya melakukan hakikatnya yaitu adalah melakukan sesuatu yang mana dengan perbuatan tersebut dapat mendatangkan keridhaan Allah melalui nikmat tersebut. Misal semalam diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesehatannya itu ia gunakan untuk beribadah kepada Allah taala, ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah taala, ia gunakan untuk membantu orang lain dan yang lain sebagainya. Maka itu hakikatnya adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena Nabi Allah Daud alaihissalam, bagaimana kami memuji Engkau wahai Allah, bagaimana kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Daud, katakan, ucapkanlah alhamdulillah. Maka dengan kalimat alhamdulillah tersebut, maka sama saja engkau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Amunnya kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wala in kafartum, seandainya engkau kafir akan nikmat, kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmatnya Allah taala, apapun itu bentuknya, sama ada kada terima dengan ketentuannya Allah, atau bahasa kita i'tiraf, i'tiraf bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sudah menentukan bahwasanya bulan bin bulan, hari Selasa, tanggal sekian, bulan sekian, yang telah ditentukan kejadiannya ini. Di antaranya ada yang tidak ketujui, ada yang kada diketujui. Lalu pas kenal kada diketujuinya tadi, kada sesuai lawan kehendaknya. Lalu bocah, kenapa aja Allah taala ini menentukan kayak ini? Kenapa Allah taala menentukan kayak ini? Seharusnya itu kayak ini. Nah, itu namanya i'tiraf. I'tiraf mengkritik atas takdirnya Allah taala. Makanya Al-Habib salah seorang guru daripada guru mulia Al-Habib Umar, Habib Ibrahim bin Yahya, Habib Ibrahim bin Yahya, di akhir umur beliau itu diberikan penyakit garing. Jadi ujar sidin ketika itu para murid bilang sidin, ujar sidin, nas'alullah lana al-afiyah
mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keafiatan kepada kita. Setelah Sidin mengucap keafiatan itu, Sidin bertanya, hal tadruna mal hakikatul afiyah? Apakah kalian tahu apa hakikatnya afiat yang diberikan oleh Allah? Yang namanya afiat itu hakikatnya apa? Kalau kita kan biasa ditakuni, ya apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Hakikatnya afiat itu apa? Ujar Sidin, hakikatul afiyah bahwasanya di hati engkau tidak ada mengkritik, tidak ada protes atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu hakikatnya afiyah. Jadi kalau seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hati yang bersih, ridha dengan segala ketentuan Allah, maka orang tersebut mendapatkan hakikat daripada afiyat. Dan afiyat ini bisa dikatakan selamat, bisa dikatakan dan yang lain sebagainya. Hakikat afiyat. Diceritakan ada seorang kuli bangunan. Bukan kuli bangunan. Di dalam kitab itu disebutkan ada seorang yang bernama Umar. Umar ini gawiannya setiap harinya itu adalah jadi kuli. Kalau bahari itu kan pelabuhan itu, bilanya kapal datang masing-masingnya tuh hendak mengangkat tangan. Nah yang hendak mengangkat tangan itu mengambil upah, mengangkat tangan barang orang. Jadi kuli itu setiap hari gawian. Gitu. Dan duit yang ia dapat jadi kuli itu cuma cukup biasanya makan sehari 2 kali. Biasanya makan sehari 2 kali. Pegawainya guyuh mengangkat tangan barang orang. Karena bila ada kerusakan seorang tanggung jawab dan yang lain sebagainya. Lalu akhirnya si Umar ini berdoa, ya Allah, ya Umar, mudah-mudahan jakanya Pak, ya Umar ini berdoa, ya Allah, seandainya ulun ini dijamin, bahasanya itu dijamin makan 2 kali sehari. Kada singgawian, jakanya ulun ini kada pegawai, cuma dapat makan dijamin sudah 2 kali sehari. Maka ulun hendak memperbanyak ibadah Allah. Kisah waktu ulun gunakan ibadah daripada ini di rumah gawian mengangkat tangan orang, mengangkat tangan barang orang jadi kulit. Dan banyak waktu terbuang kesim begawian, waktu kesim ibadah Allah kurang. Jadi ujar Umar Al-Hammal tadi, seandainya ada orang yang menjamin memberi makan 2 kali sehari, maka waktu sisanya belum gunakan kesim ibadah Allah. Belum tambahin ibadah Allah. Ternyata doa Umar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah mengabulkannya dengan cara tersendiri, bukan sesuai cara yang dikehendaki. Jadi suatu hari si Umar berjalan, si Umar ini berjalan, tiba-tiba dilihatnya ada 2 orang muslim sedang berkelahi, bata tamparan. Yang namanya tabiat manusia, melihat orang berkelahi pasti ada memisah. Tabiat manusia. Tapi sekarang tabiat manusia ini kalah oleh media sosial. Bila ada orang berkelahi, yang paling pertama ambil HP, langsung live. Ini ada perkelahian di sini, kejadiannya ini tepat ini antara ini permasalahannya ini. Kalau dulu sosialisasi sesama manusia itu ada, melihat 2 orang berkelahi, si Umar Al-Hammal ini geretek di dalam hati dengan kondisi. Maka Umar Al-Hammal memberanikan diri dipisah orang berkelahi itu. Yang namanya orang berkelahi bila dipisah pasti sangkal. Janganlah belum tuntung lagi. Karena masih sangkal, karena dipisah oleh Umar, akhirnya dipukulinya si Umar.
Nang dipisah ini nang berkelahi berdua memukuli lawan Umar. Ketika dipukuli, tiba-tiba ada polisi lewat. Biar polisi kenapa dipukuli? Biar nang berdua tadi menjadi maling, makanya kami pukuli. Kamu belum ada kami tadi berkelahi, inya mahalat kami pukulinya macam binatang berdua ini. Lalu menjalani tentang berdua ini menjadi maling, makanya kami pukuli. Biar Umar lain, tapi buktinya kisahnya menjadi maling, menangan berdua. Lalu akhirnya ditangkap si Umar, dijebloskan ke dalam penjara. Dan di penjara itu si Umar kalau pagi ada dapat makanan roti, kalau sore ada dapat makanan roti. Dijamin kehidupannya di dalam penjara dan dapat makanan 2 kali sehari. Sesuai doanya tadi. Dia kan minta doa, ya Allah, mudah-mudahan orang ini diberikan rezeki makan 2 kali sehari, maka sisa waktunya menggunakan beribadah. Sekalinya di dalam penjara diberikan rezeki makan 2 kali sehari, tetapi dengan cara kita tadi dimasukkan ke dalam penjara. Maka suatu malam si Umar mendengar suara, "Hai Umar, mana janjinya hendak memperbanyak ibadah apabila dapat dijamin makan?" Ujar Umar, bujur diminta dijamin makan 2 kali sehari. Cuma lain nih caranya, karena menurut bahasanya duduk manis di rumah, ada orang mencari makan, tinggal makan, lalu beribadah pulang. Ini sampai jam makan, ada orang mencari makan. Wahai Umar, kamu tahulah kenapa jadi kayak ini. Karena ketika kamu berdoa, kamu kadang minta keafiatan, makanya ini dipukuli orang, makanya dimasukkan ke dalam penjara. Seandainya minta keafiatan, mungkin lain lagi bisa. Seperti itu yang diceritakan di dalam kitab. Jadi minta afiat itu penting, minta keafiatan. Makanya dianjurkan kepada kita setiap supaya itu kalau doa minta Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata da'iman fid din wal dunya wal akhirah. Pada awal setiap sehari sekali minta keafiatan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata, minta keafiatan. Dan afiat ini pula seseorang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi bisa ada afiat. Contohnya gitu, misal orang itu hadir pengajian, bagus dengan gawiannya di pengajian, pas pulih dari pengajian, tadi sini tahan kepala atau diranja orang meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena pulih dari pengajian, tetapi kecelakaan mati. Coba kalau kita husnul khotimah ma'al afiat, bisa aja matinya dalam keadaan berbaring di rumah dalam keadaan lain lagi sembahyang dan lain sebagainya. Husnul khotimah ma'al afiat. Jadi afiat itu penting. Mengulik ulang. Dan alhamdulillah tadi dari sini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 4. Yang pertama, pujian yang maha qadim kepada yang hadir, itu hamba. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Sepaling bagus hamba yang Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya. Tadi kembali kepada salah seorang nabi daripada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab, sesungguhnya dia itu ketujuh bertaubat, ketujuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
sembahyang awabin. Disunahkan sembahyang awabin. Sembahyang awabin itu apa? Sembahyang awabin itu yaitu adalah sembahyang 6 rakaat setelah maghrib. 6 rakaat setelah maghrib. Apapun itu bentuk sembahyang, kadang mesti usolli sunnatul awabin. Misalnya 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaatnya lagi sembahyang taubat, 2 rakaatnya lagi sembahyang hajat. Maka 6 rakaat ini dinamakan sholatul awwabin, sembahyang awwabin. Dikatakan kemudian barang siapa yang melakukan sholatul awwabin atau sembahyang 6 rakaat setelah maghrib, dan ingat ada berbendera masalah dunia. Ada berbendera masalah dunia. Maka ditulis baginya pahala sama dengan beribadah selama 12 tahun. Di dalam riwayat lain sama dengan beribadah selama 20 tahun. Jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu balasannya lebih ganda lagi. Kawal menggawi sembahyang awabin nikmat dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat ditulis beribadah selama 12 tahun. Siang hari puasa, malam hari tahajud yang mulai semalaman. Kira-kira kita ada 1 malam semalaman yang diberikan sembahyang. Siang puasa seharian. Kira-kira sebulan mungkin bisa kulit lawan tulang, jadi siang menemakan malam kulit. Tetapi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sembahyang awwabin tadi diberikan pahala sama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 12 tahun. Itu pujian dari Allah kepada hamba. Ada juga pujian dari Allah kepada Allah Taala sendiri. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal maula wa ni'man nasir." Sepaling baik maula Tuhan, wa ni'man nasir, dan sepaling baik dan yang menolong yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pujian dari hamba kepada Allah. Ya biasa kita mengucap alhamdulillah, itu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hamba kepada Allah. Ada pujian dari hamba kepada hamba, sesama hamba. Ketika seseorang berbuat baik kepada kita, maka kita mengucapkan terima kasih. Nah itu pujian dari hamba kepada hamba, kepada makhluk. Dan dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurin. Siapa yang kadang mensyukuri atas bantuan manusia, kadang berterima kasih lawan orang, maka sama aja dengan kadang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu orang itu yang membantu. Ini misal si A ada masalah atau ada hajat, dibantu oleh si B, maka bagi si A ini sepantasnya baginya mengucapkan terima kasih kepada si B. Kenapa? Karena itu sosialisasi lawan manusia, berterima kasih dari makhluk ke makhluk. Seandainya si A kada berterima kasih lawan si B ini tidak masalah saja. Tetapi sama aja kada mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa nikmatnya? Allah Ta'ala menggerakkan hati si B untuk membantu si A. Nikmat. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu luas dan sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian sebagaimana janji kita semalam, yaitu adalah hukum membaca alhamdulillah. Hukum membaca alhamdulillah di dalam ilmu fikih yaitu ada 4 hukum. Yang pertama wajib hukumnya membaca alhamdulillah. Kalau alhamdulillah di shalah seperti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam surah Al-Fatihah di dalam kitab sembahyang. Jadi misal kadang membaca alhamdulillahirabbil alamin di dalam sembahyangnya waktu membaca
khutbah Jumat mengucap alhamdulillah hukumnya wajib. Sudah kita jelaskan semalam daripada rukun-rukun khutbah. Kalau seandainya si khatib ketinggal memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khutbahnya kurang daripada rukunnya. Apabila khutbahnya kurang, maka sembahyang Jumatnya pada Jumat kada diterima, kada sah Jumat. Bahkan wajib mengqadha sembahyang, wajib sembahyang zuhur. Wajib sembahyang zuhur. Pertama diulang dulu khutbahnya. Wajib diulang khutbah. Tapi seandainya kada diulang khutbahnya, maka bagi si makmum yang tahu kalau si imam tertinggal, maka sembahyang zuhur. Karena biasa si khatib kadang mungkin kurang perhatian atau kurang tulisannya. Pernah kejadian, cuma ini tertinggal lain alhamdulillah, rukun yang lain tertinggal. Setelah tertinggal rukun yang lain, si Bilal, wallahu a'lam, mungkin Bilal ini memperhatikan waktu khutbah atau kada. Selesai khatib khutbah, langsung qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal si khatib tertinggal 2 rukun di dalam khutbahnya. Nah, kalau tertinggal, maka wajib diulangi khutbahnya dari pertama. Wajib diulangi khutbahnya kalau tertinggal khutbah Jumat daripada rukun khutbah Jumat. Wajib diulangi khutbahnya 2 kali khutbah ajar sembahyang Jumat. Tapi seandainya semasjidan hayal siku menjenang sadar, menjarinya bilanya aku madai, ada harapan itu diterima. Lalu ingat, kayaknya ini sudah jarinya aku sembahyang zuhur lagi sudah. Karena ingat tahu Jumatnya ada satu. Diganti dengan zuhur. Itu hukum yang pertama, wajib hukumnya mengucap alhamdulillah ketika khutbah Jumat. Yang kedua, hukum membaca alhamdulillah hukumnya sunnah. Seperti di dalam khutbah nikah. Sebelum akad nikah biasa ada khutbah. Nah, khutbah yang mengucap alhamdulillah itu hukumnya sunnah di dalam khutbah nikah. Tapi kalau di dalam khutbah Jumat hukumnya wajib. Wa fi ibtida'i du'a, dan pada permulaan doa sunnah juga mengucap alhamdulillah. Wa ba'da al-adli wa ba'da khatmihi, dan setelah daripada doa ini sunnah mengucap alhamdulillah. Jadi di awal doa dan di akhir doa dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah. Wa ba'da al-adli, dan setelah makan sunnah mengucap alhamdulillah. Wa syurbi, setelah minum sunnah mengucap alhamdulillah. Kadang mungkin kita lupa setelah makan mereka pada alhamdulillah. Habis minum belagak minum karena alhamdulillah. Nah, itu kada dapat pahala sunnah dan ketinggal daripada adabnya Rasulullah SAW. Jadi penting di dalam hidup kita ini untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena dengan menjalankan sunnah Rasulullah, melakukan adab-adabnya Rasulullah, itu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun tanpa kita sadari, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apabila kita melakukan sunnah-sunnah itu karena rasa cinta kepada
Yang keempat, hukum membaca alhamdulillah yaitu adalah haram ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seseorang terjatuh di dalam maksiat, ketika seseorang diberikan musibah oleh Allah untuk melakukan maksiat. Menggawi maksiat itu musibah. Musibah itu bahkan dikatakan apabila kita kadang merasakan nikmatnya taat itu adalah musibah. Kadang merasakan nikmat ketaatan itu musibah. Makinnya terjatuh di dalam maksiat, menggawi maksiat. Nah, menggawi maksiat itu haram. Lalu ia berucap alhamdulillah. Haram dia berucap alhamdulillah. Nah, itu diantara hukum-hukum membaca alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah? Alhamdulillah yaitu kalimat alif lam, di situ adalah kalimat istighraq. Bagaimana alhamdulillah? Fil hamdi istighraq ini mustaqbilkan ila afrad alhamdulillah ta'ala. Wa qila lil jinsi wa qila lil ahdi wa huwa al-awwal. Kama qala al-ma'rif haythu qala inna Allah ta'ala anna haqqan al-khalqa la yaqdiruna ala hamdihi hamdan subhanahu wa ta'ala annahu min dhalika al-hamd. Wa qala ba'du anna bi jami'i tilka al-ma'ani. Makna alhamdulillah itu yaitu adalah istighraq atau mengumpul daripada pujian-pujian. Manakala Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya para makhluknya kadang-kala mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memuji dirinya supaya dan memerintahkan makhluk tadi untuk memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala memuji zat sendiri seorang supaya